Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraku kicau mania dimanapun berada yang lagi menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan kali ini pembahasannya tentang settingan murai harian dan untuk lomba. Ya, ini versi saya. Bila cocok bisa diterapkan, kalau enggak kita sharing bersama ya. Untuk pertama yang saya lakukan begini, murai kita sebelum dilombakan kan biasanya kan kayak gini. Kadang murai, yang penting murai itu posisinya bunyi dulu, gacor dulu. Di rumah mungkin hariannya 7 kayak gitu kan, hariannya 7 tetap 7. Nah, misalnya terus kita itu bawa ke gantangan, settingannya kayak gitu, bawa ke gantangan. Kalau saya itu ke gantangan, misalnya gantangan kita tuh misalnya jaraknya dari rumah ke gantangan mungkin 1 jam. Lebih baik kita itu ngasih makan di rumah kayak gitu kan. Ataupun yang penting selisih gini kan kawan, misalnya burung kita main jam 3 sore gitu ya, sebelum burungnya makan selisih antara 1,5 jam 2 jam, itu burung posisi udah makan. Nah terus ada mungkin jawabannya, om kalau burung udah bocor duluan dari di lokasi, usahakan kawan-kawan itu menjauh. Nah, terus untuk settingannya misalnya 7, kalau saya misalnya 7 ya, misalnya dari rumah dari perjalanan saya tambah satu aja, mungkin di rumah 8 kayak gitu, nggak usah banyak-banyak. Semua itu tergantung burungnya kan kawan. Burungnya itu posisinya itu gini, ada yang burungnya tipe kalau udah wacor banget kayak gitu ya, terus nanti di gantangan ngempos kayak gitu. Terus di giliran ketemu lawan dia nggak mau berantem, malah matung kayak gitu. Berarti kan kasusnya itu beda kan kawan. Kalau misalnya burung kawan-kawan itu kasusnya matung kayak gitu kan gini, kalau analisa saya itu burung pertama mental si burung belum siap kan, mentalnya itu belum siap. Ada burung murai intinya itu burung petarung kan kawan, ingat ya, di tanda burung petarung. Cuma kita itu momentumnya, ada yang mungkin pastol itu bisa langsung tinggi emosinya, faktornya terlalu tinggi waktu pastolnya ya. Tapi burung terlalu tinggi faktornya itu juga bahaya kan kawan. Biasanya burung faktor terlalu tinggi itu biasanya burung gampang jatuh ke lantai, terus burungnya sambil ngeruji sambil bunyi. Nah itu kan PR, perlu kita itu cari settingannya lagi. Terus ada misalnya di rumah gacor terus di gantangan nggak gacor, nah itu PR ya, kita bahas. Yang di rumah gacor di gantangan nggak gacor, berarti si burung ini mentalnya kurang bagus. Tapi nggak usah berkecil hati, mental yang kurang bagus kita latih di gantangan, tapi nggak usah ditampilin di gantang dulu, kita bawa aja. Emang kan pelatihan itu butuh proses, makanya burung itu kalau udah jadi mahal ya wajar. Jadinya kita latih di tempat keramaian, tempat orang banyak, dia itu down mental enggak, terus kita terapi. Kalau mental yang kurang bagus, berarti PR-nya kita penjemuran sauna bisa rodong basah burung kering. Sampai kita pantau 1 jam gimana kondisinya, sampai burung kelihatan itu ya, badannya itu singset gitu. Nah terus jemur untuk naikin emosinya
Itu cepat Pak kalau kita pakai sauna. Terus gini kawan-kawan, ini pengalaman lagi dan perlu kawan-kawan perhatikan. Kemarin saya itu gini cerita, burung saya itu fighter banget, burungnya gacor banget, burungnya udah nampil. Nah, saya curiga, kenapa burung kok tiba-tiba burungnya itu vektornya jadi kurang, gacornya kurang. Nah, kawan-kawan itu perhatikan. Ini yang kawan-kawan belum punya umbaran ya. Saya cek burung, oh ternyata di umbaran itu cuma umbaran saya 10 meter cuma 5 kali kok udah kayak gini burungnya. Terbangnya itu ke bawah kayak gini. Berarti kondisi burung nggak fit, nggak perform. Kalau kita paksakan kegantangan, ya alhasil otomatis kondangan itu aja. Jadi sekarang saya pun menyiapkan burung-burung itu sekarang harus matang. Kalau nggak matang ya percuma nanti kondangan. Dan itu salah satu besok saya untuk main burung saya. Nanti pas berangkatnya di rumah besok saya lihat kasih makannya dan nanti digandakan kayak gimana. Terus lanjut ya, kalau burung tipe kali yang vektornya kurang, kita tadi jemur sauna, tentang EF-nya mandi agak dikurangi, mandinya agak dikurangi ya kan kawan. Jangan terlalu banyak mandi, nanti malah burung identik kurang itu ya, kurang cepat emosinya. Mandi agak dikurangi seminggu sekali aja. Terus kalau vektornya yang kurang, settingannya terus burungnya sering dibawa ke gandangan, dicek vektornya kurang, terus sama umbaran dicek kondisinya itu burungnya terbangnya gimana, kuat beberapa kali. Kalau kondisinya si burung ini enggak maksimal, otomatis mentalnya dia akan down. Sama lah ibaratnya kita di rumah sama istri, sama anak, sama itu berani ngomong berontak, tapi giliran ketemu di luar, wah ketemu lawan beradanya kayak gini-gini, ya kan kekar, suaranya lantang, ya don lah, ya kan, itu otomatis logika. Makanya kita main burung di lapangan umbaran penting, itu perlu dikondisikan. Terus misalnya pembahasan burung yang tadi ada yang chat saya WA, burungnya vektornya tinggi sampai geruji, terus sambil bunyi. Pengalaman saya tambahan lagi. Pengalaman saya misalnya burung bunyi gacor kayak gitu, berarti mental udah dapat. Terus tangkringannya diamati. Pas gak di cengkramannya, terus kita tuh saya sering gonta-ganti tangkringan, lihat settingan burungnya itu nyamannya kayak gimana. Kadang misalnya tangkringan itu misalnya pindah ganti, pengaruh kan karena nggak kebiasaannya. Terus sampai ke geruji itu ada tips lagi yang kemarin tuh pengalaman itu ada yang aneh. Jadi tapi dicek dulu ya kawan-kawan, burung yang tipikal vektor tinggi itu dicek di umbaran. Saya itu tester burung saya itu ada di umbaran. Setiap dia di umbaran enak, berarti badannya perform. Dia kuat, misalnya biasanya dia 50 kali, kok sampai 50 kali udah kayak gini, berarti dia burungnya belum siap. Kayak gitu. Tester saya ingat ada di umbaran. Terus misalnya tadi bahas tentang tangkringan ini sebelum mau naik itu posisi basah. Jadi ada triknya saya juga. Jadi burung waktu saya sauna misalnya sauna yang ekstrim, burung kering, rodong kering kayak gitu, ekstrim. Saya sauna, tangkringan saya ambil, saya cuci, posisi basah. Tangkringannya posisi basah, terus jadi dia untuk mengenali tangkringan itu nanti waktu pas panas-pasnya kita gantang, dia cengkramannya enak. Nah, itu pengalaman saya pribadi. Pengalaman saya itu saya berbagi untuk kawan-kawan. Perkicauan kan untuk persahabatan kawan-kawan ya. Jadi
kawan-kawan perlu diperhatikan murai sebelum digantang-gantang kayak gitu, biar kita itu anti kondangan. Kalau kalian juara itu sangat istimewa. Jadi kan kita ya senang terus ketemu kawan-kawan kayak gitu. Terus untuk settingan yang faktornya tinggi, ada gini, oh itu ketinggian, bahasanya kayak gitu. Wah itu ketinggian, settingannya ketinggian. Tidak kan kawan, tidak, itu ketinggian F-nya sambil torut bunyinya ketinggian. Justru faktor yang tinggi itu identik, makanya malah ekstra karena udah mempunyai basic. Kita aja lah petarung, misalnya kita petarung pasti membutuhkan, misalnya kita petarung ya, kita membutuhkan mungkin makan telur sehari 5 kali ya kan, nasinya kayak gini, olahraganya sekian kan, kayak gitu perlu diperhitungkan. Mungkin video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan, bisa di-share. Oh iya, mungkin ada tambahan tadi yang tipe faktor tinggi, mandinya. Nah, mandinya itu biasanya paginya sebelum digantang. Ya, sebelum paginya kalau saya. Kalau burung yang faktornya kurang itu bisa H-2 saya. H-2 baru saya mandiin kayak gitu. Ya mungkin sekian video saya, mungkin ada yang kurang cocok di kawan-kawan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ya sekian dari saya, Murai Batu Musika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau. Buka paruh.